Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsih, kelas Tadris Bahasa Indonesia 2B. COVID-19 adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini menyebabkan pandemi coronavirus 2019-2020. Gejala yang dialami oleh penderita COVID-19 diantaranya yaitu demam, kesulitan bernafas, dan batuk kering. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ini, salah satunya yaitu dengan mencuci tangan. Virus ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui saluran pernafasan yang disalurkan melalui bersin ataupun batuk. Waktu dari paparan virus ini hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Selain mencuci tangan dengan rutin, kita dapat melakukan seperti menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Masyarakat dianjurkan untuk menutup mulut dan hidung menggunakan masker. Orang-orang yang terinfeksi virus ini memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan dalam bernafas. Gejala diare atau infeksi saluran nafas atas, misalnya bersin, pilek, dan sakit tenggorokan lebih jarang ditemukan. Kasus dapat berkembang menjadi pneumonia berat, kegagalan multi-organ, dan kematian. Masa inkubasi diperkirakan antara 1-14 hari oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan 2-14 hari oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Jalur penyakit dan komplikasi, ada 3 jalur utama yang mungkin ditempuh penyakit ini. Pertama, penyakit mungkin berbentuk ringan yang menyerupai penyakit pernafasan atas umum lainnya. Jalur kedua mengarah ke pneumonia, yaitu infeksi pada sistem pernafasan bawah. Jalur ketiga yang paling parah adalah perkembangan cepat ke sindrom gangguan pernafasan akut. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut berat. Virus ini menyebar melalui percikan dari saluran pernafasan yang dikeluarkan saat sedang bersin ataupun batuk. Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh penyakit ini karena virus memasuki sel inangnya lewat enzim pengubah angiotensin II yang paling banyak ditemukan di dalam sel alveol tipe 2 paru-paru. Ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama minimal 20 detik. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Serta mempraktikkan higien pernafasan yang baik. CDC merekomendasikan untuk menutup mulut dan hidung saat bersin ataupun batuk, dan menggunakan bagian dalam siku jika tidak tersedia tisu. Mereka juga merekomendasikan higien tangan yang tepat setelah batuk atau bersin. Strategi pembatasan fisik diperlukan untuk mengurangi kontak antar orang yang terinfeksi dengan kerumunan besar, seperti dengan menutup sekolah dan kantor, membatasi perjalanan, dan membatalkan pertemuan massa dalam jumlah yang besar. Perilaku pembatasan fisik juga meliputi menjaga jarak dengan orang lain sejauh 6 kaki atau sekitar 1,8 meter. Hal penting dalam penanganan pandemi penyakit coronavirus 2019 adalah menekan laju penyebaran virus atau yang dikenal dengan melandaikan kurva epidemi. Hal ini dapat menurunkan resiko tenaga medis kewalahan dalam menghadapi lonjakan jumlah pasien, memungkinkan perawatan yang lebih baik bagi penderita, dan memberikan waktu tambahan hingga obat dan vaksin dapat tersedia dan siap digunakan. Berdasarkan WHO, penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sedang batuk atau bersin atau yang sedang menangani pasien terduga. Di sisi lain, beberapa negara merekomendasikan individu sehat untuk memakai masker, terutama Tiongkok, Hong Kong, dan Thailand. Untuk mencegah penyebaran virus, CDC merekomendasikan untuk pasien agar tetap berada di dalam rumah, kecuali untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sebelum ingin mendapatkan perawatan, pasien harus menghubungi rumah sakit. Selain itu, CDC merekomendasikan untuk menggunakan masker ketika berhadapan dengan orang lain atau berkunjung ke tempat yang diduga terdapat penyakit coronavirus. Meskipun tidak ada pengobatan yang efektif untuk mencegah penyakit ini, manifestasi dan komplikasi klinis yang dihasilkan harus dikelola. Pengobatan tersebut terbukti memiliki efek terhadap coronavirus lainnya dan memiliki mode tindakan yang menunjukkan pengobatan tersebut mungkin efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.